Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga doa-doa kita segera dikabulkan Tuhan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Innalivare. Film ini dibintangi aktor Mollywood Asif Ali dan disutradarai oleh Jis Joy. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain, Adi adalah aktor muda yang sedang naik daun. Tika adalah seorang artis yang sudah menikah dan menjadi selingkuhan Adi. Sarat adalah ahli IT yang suka menyadap informasi orang lain. Sani adalah wanita pekerja kantor. Suatu hari, seorang aktor muda yang sedang naik daun bernama Adi tidur bersama seorang artis wanita yang sudah menikah bernama Tika. Adi dan Tika berselingkuh selama bertahun-tahun karena suami Tika bekerja di Dubai. Selain bermain film, Adi juga menjadi bintang iklan dan pengisi suara di berbagai proyek. Setelah melakukan enjos-enjos dengan Tika, Adi berangkat kerja. Saat ini, Adi sedang sibuk memproduksi filmnya sendiri. Adi berharap banyak pada filmnya itu karena Adi mempunyai banyak cicilan yang harus dibayar. Tiba-tiba, seorang produser film bernama Nandan datang ke studio untuk menemui Adi. Nandan memohon kepada Adi agar Adi menyelesaikan tugasnya menjadi pengisi suara di film Nandan. Adi enggan melanjutkan proyek film bersama Nandan karena Adi tidak yakin film itu akan laku di pasaran. Padahal film itu berarti segalanya bagi Nandan. Karena Nandan berharap dengan rilisnya film itu, Nandan bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Adi lalu memanggil manajernya bernama Jomi untuk mengusir Nandan. Jomi berbicara baik-baik kepada Nandan dan menyuruh Nandan pulang. Sore hari, Adi melakukan syuting iklan minuman kopi. Adi ditemani kekasihnya bernama Aisyu. Tak lama kemudian, Adi kedatangan pengusaha muslim bernama Mustafa. Mustafa menawarkan Adi untuk membintangi iklan produk miliknya, yakni pembersih lantai kamar mandi. Dengan sombongnya, Adi menolak karena bagi Adi, membintangi produk pembersih lantai kamar mandi adalah penghinaan. Adi dan Mustafa terlibat adu mulut. Jomi datang dan mendinginkan suasana. Aisyu lalu mengajak Adi menenangkan diri sejenak di pinggir pantai. Aisyu menasihati Adi agar tidak sombong dan tidak mudah emosi. Aisyu juga bertanya kepada Adi kapan Adi menikahi dirinya. Adi belum bisa berjanji karena Adi masih fokus pada film yang ia produseri sendiri. Beberapa minggu kemudian, film Adi dirilis. Para penonton yang sudah menonton film Adi merasa kecewa karena film Adi tidak menarik. Adi semakin frustasi. Adi stres dan pergi ke rumah Tika. Adi ingin berubah dan menata kembali hidupnya. Adi berencana menikahi Aisyu. Karena itu, Adi ingin menghentikan perselingkuhannya dengan Tika. Namun Tika menolak. Tika sudah bucin kepada Adi. Tiba-tiba, Adi melihat seorang hacker bernama Sarat sedang menguping dan merekam pembicaraan Adi dan Tika. Adi mencoba mengejar Sarat namun gagal. Adi tidak tahu siapa dan apa tujuan Sarat. Setibanya di rumah, Sarat mengedit-edit suara rekaman Adi dan Tika. Pagi hari, seorang debt collector bernama Askar datang ke rumah Adi. Askar menyita mobil mewah Adi karena Adi tidak kunjung membayar cicilan. Kedua orang tua Adi tidak tahu bahwa Adi sedang kesulitan ekonomi. Selama beberapa hari ke depan, kedua orang tua Adi pergi keluar kota untuk menghadiri acara pernikahan keluarga. Adi berjanji akan menyusul mereka. Untuk sementara waktu, Adi akan mengendarai mobil klasik milik ayahnya. Adi merenung sejenak dan berpikir. Adi lalu menelpon Aisyu dan mengatakan dirinya akan menemui keluarga Aisyu untuk melamar Aisyu. Aisyu sangat bahagia mendengar hal itu. Aisyu langsung memberitahu rencana Adi kepada keluarganya. Malam hari, Adi pesta bersama teman-temannya. Salah satu teman Adi yang bekerja di stasiun televisi bernama Tina mengajak Adi untuk mengisi acara di televisinya. Acara itu akan diadakan besok pagi secara live. Karena besok Adi tidak ada acara, Adi bersedia untuk hadir. Tiba-tiba Tika menelpon Adi dan memberitahu bahwa dirinya positif hamil. Adi kaget dan bingung harus bagaimana. Tika panik karena beberapa hari lagi suaminya akan pulang dari Dubai. Adi pergi ke apotek dan membeli obat yang bisa menggugurkan kandungan. Dari belakang, Sarat terus membuntuti Adi. Adi masuk ke dalam apotek sembari menutup wajahnya.
Setelah mendapatkan obat penggugur kandungan, Adi kembali ke mobil. Namun tiba-tiba mobil klasik milik ayah Adi itu mogok. Akhirnya Adi terpaksa mencari tumpangan kepada orang yang tak dikenal. Sarat terus memantau Adi dari kejauhan. Tak lama kemudian Adi mendapatkan tumpangan dari seorang wanita bernama Sani. Adi masuk ke dalam mobil Sani. Sani akan mengantar Adi kemanapun Adi mau. Di dalam mobil, Sani terus-menerus memuji Adi karena Sani dan suaminya adalah fans berat Adi. Sani meminta tolong Adi untuk pulang bersamanya ke apartemen sejenak karena Sani ingin mempertemukan Adi dengan suaminya. Awalnya Adi menolak karena Adi terburu-buru harus segera pergi ke rumah Tika. Namun karena Sani terus memaksa, akhirnya Adi setuju. Tak lama kemudian, Sani dan Adi tiba di apartemen Sani. Sani memanggil-manggil suaminya namun tidak juga muncul. Sani lalu memanggil Adi masuk ke dalam kamar untuk meminta tolong memindahkan sesuatu. Setelah Adi masuk ke kamar itu, Sani langsung merebut handphone Adi dan mengurung Adi di dalam kamar. Adi berteriak minta tolong. Adi bingung dan bertanya-tanya mengapa Sani mengurungnya di dalam kamar. Tak lama kemudian, Sarat datang dan memeluk Sani. Ternyata Sarat adalah kekasih Sani. Mereka berdua sudah merencanakan ini sejak lama. Adi mencoba kabur dari kamar itu namun tidak ada jalan keluar. Adi marah-marah dan terus berteriak. Tidak ada orang yang mendengar teriakan Adi karena penghuni apartemen itu hanya sedikit. Apartemen itu milik orang lain yang penghuninya berada di luar negeri. Sarat duduk di meja dan fokus mengedit-edit hasil rekaman suara Adi. Di handphone Adi, Sarat dan Sani membuka WhatsApp dari Tika. Tika terus mengechat Adi dan menyuruh Adi untuk segera ke rumahnya serta membawa obat penggugur kandungan. Sarat dan Sani mengambil mobil klasik Adi di apotek. Setelah itu, mereka berdua pergi ke rumah Tika dan meletakkan obat penggugur kandungan di kotak pos rumah Tika. Sarat lalu mengechat Tika dan memberitahu obatnya sudah diletakkan di kotak pos. Tika mengira yang mengechat dirinya adalah Adi. Tika marah karena Adi tidak masuk ke dalam rumahnya. Setelah itu, Sarat dan Sani kembali ke apartemen. Sarat dan Sani mengatakan kepada Adi, mereka berdua terpaksa menyekap Adi untuk merampok uang Adi. Sarat dan Sani membutuhkan uang 2 miliar rupiah. Adi tidak tahu wajah Sarat. Adi marah-marah dan mengancam akan membalas perlakuan Sarat dan Sani. Besok pagi, satpam apartemen datang dan kaget melihat mobil klasik terparkir di sana. Selama ini, tidak pernah ada mobil klasik yang parkir di sana. Sang satpam lalu mengantar susu kepada salah satu penghuni apartemen yang tinggal di lantai bawah. Di saat yang bersamaan, acara live Tina akan segera dimulai. Namun Adi belum juga datang. Tina ditegur keras oleh bosnya. Sarat dan Sani selesai mengedit rekaman suara Adi. Sekarang Sarat bisa menggunakan suara-suara itu untuk membalas chat WhatsApp dan telepon dari orang-orang terdekat Adi. Sarat mengupdate story di Instagram Adi yang menunjukkan Adi sedang sarapan di hotel mewah. Sarat melakukan itu untuk memancing emosi Tika. Tiba-tiba Ibunda Adi dan Jomi menelpon. Sarat membalas telepon Ibunda Adi dan Jomi dengan rekaman suara-suara Adi yang sudah ia edit. Ibunda Adi dan Jomi tertipu dan percaya itu adalah suara Adi. Sani tiba di kantor dan bekerja seperti biasa. Sani dipanggil atasannya dan ditegur karena beberapa minggu terakhir Sani mencari pinjaman uang ke teman-teman di kantornya dan membuat teman-teman di kantornya merasa tidak nyaman. Di apartemen, Adi menyalakan semua keran air di kamar mandi agar air di apartemen itu habis. Di rumah Aisyu, keluarga Aisyu kecewa berat kepada Adi yang tidak kunjung datang. Padahal Adi sudah berjanji datang untuk melamar Aisyu. Aisyu pun juga kecewa berat karena Adi sudah mempermalukan dirinya di depan keluarga. Di sisi lain, Sarat dan Sani terus memikirkan cara untuk merampok Adi. Sarat mengirim chat DM melalui Instagram Adi ke Instagram Sani. Kalimat di DM itu menunjukkan Adi menolak untuk menikahi Sani. Pagi hari, Tika yang emosi karena Adi tidak kunjung menemui dirinya, memberanikan diri datang langsung ke rumah Adi. Namun, tidak ada seorang pun di rumah Adi. Di saat yang bersamaan, Aisyu datang ke rumah Adi dan melihat Tika. Aisyu menduga Tika adalah selingkuhan Adi. Aisyu semakin kecewa dan kembali pulang. Aisyu berhenti sejenak di pinggir jalan. Di dalam mobil, Aisyu menangis sembari marah-marah kepada Adi. Aisyu memaki-maki Adi dan memutuskan hubungan dengan Adi melalui voice note. Aisyu melihat voice note-nya hanya dibaca namun tidak ditelepon balik.
Aisyu yang menganggap itu adalah Adi semakin terbakar emosinya kepada Adi. Padahal yang membalas chat itu adalah Sarat. Pihak bank mendatangi rumah Sani dan memberitahu keluarga Sani bahwa jika Sani tidak segera melunasi hutangnya, maka dalam beberapa hari ke depan pihak bank akan menyita rumah keluarga Sani. Penghuni apartemen mengeluh kepada satpam karena air di kamar mandinya telah habis. Penghuni apartemen menyuruh satpam untuk mengecek lantai atas. Penghuni apartemen menduga masih ada yang menyalakan keran air di lantai atas. Satpam yang mempunyai kunci ganda apartemen di lantai atas langsung masuk dan mengecek. Sang satpam mendengar suara teriakan lelaki. Sang satpam mencoba membuka gembok kamar itu menggunakan panci. Tiba-tiba Sarat dan Sani datang dan menggagalkan upaya sang satpam. Sarat dan Sani berbicara baik-baik dan bernegosiasi dengan satpam. Sarat memberikan uang suap kepada satpam agar satpam itu tutup mulut. Adi terus berteriak dan memaki-maki Sarat dan Sani. Besok pagi, Adi terbangun dan berpikir. Adi menemukan cara untuk menjebak Sarat dan Sani. Adi memecahkan kaca dan berdiri di dekat pintu. Adi sengaja melukai kakinya sendiri hingga mengeluarkan darah. Darah itu mengalir ke bawah pintu dan dilihat Sani. Sani panik dan langsung menelpon Sarat. Sarat tidak bisa pulang ke apartemen dahulu karena Sarat sedang di rumah sakit menjenguk pamannya yang baru saja kecelakaan. Sarat menasihati Sani agar tidak panik dan membuka pintu kamar secara perlahan untuk mengecek kondisi Adi. Ketika Sani membuka pintu dan masuk ke dalam kamar, Adi langsung berusaha kabur. Sani menggagalkan upaya Adi. Mereka berdua terlibat baku hantam. Karena kaki Adi yang terluka, Adi kalah dan kembali terkunci di dalam kamar. Adi kesakitan karena kakinya yang masih mengeluarkan darah. Adi terus memaki-maki Sani. Tiba-tiba handphone Sani berdering di dalam kamar. Ternyata handphone Sani terjatuh ketika baku hantam dengan Adi. Adi langsung mengambil handphone itu dan menelpon Jomi, namun tidak diangkat. Adi kemudian menelpon Aisyu untuk meminta tolong, namun Aisyu justru marah-marah dan tidak percaya dengan omongan Adi. Adi lalu menelpon control room kepolisian, namun handphone Sani baterainya lowbat dan mati. Malam hari, ibunda Sani terus menelpon Sani dan bertanya mengenai hutang-hutang keluarganya. Sani mengatakan ia masih berusaha untuk mendapatkan uang untuk melunasi hutang-hutang keluarganya. Tiba-tiba, Jomi mengirim voice note ke WhatsApp Adi dan mengatakan Askar marah besar dan sedang mencari Adi. Jomi juga jengkel kepada Adi yang menolak tawaran 2 miliar dari Mustafa. Mendengar informasi itu, Sarat berniat akan mengungkap perselingkuhan Adi dan Tika kepada Askar, sekaligus merampok uang 2 miliar itu. Sarat mengechat Jomi dan memerintahkan Jomi untuk menghubungi Mustafa lagi dan mengatakan Adi bersedia membintangi iklan produk pembersih lantai kamar mandi. Jomi patuh dan menghubungi Mustafa. Sarat lalu mengechat Askar dan men-Sherlock alamat rumah Tika. Besok pagi, Askar dan kedua temannya langsung mendatangi rumah Tika. Setibanya di rumah Tika, Askar dan kedua temannya bertemu dengan suami Tika. Askar dan kedua temannya langsung nyelonong masuk dan mencari Adi, namun mereka tidak menemukannya. Tika muncul dan menemui Askar. Askar lalu bertanya kepada Tika mengenai Adi. Suami Tika baru sadar ternyata selama ini Tika berselingkuh dengan Adi. Tika mengakui perselingkuhannya dengan Adi hingga hamil. Suami Tika kecewa berat dengan Tika. Jomi menelpon dan memberitahu Adi bahwa ia sedang berada bersama Mustafa. Sarat membalas omongan Jomi dengan suara Adi yang sudah ia edit. Mustafa juga berbicara dengan Adi dan Mustafa percaya bahwa itu adalah suara Adi. Akhirnya Mustafa sepakat. Hari ini ia akan memberikan setengah uang dari kontrak iklan itu secara cash. Sarat senang mendengar hal itu. Di apartemen itu, Adi terus berusaha mencari jalan keluar namun tidak berhasil. Adi mulai kelelahan dan kehausan. Sarat dan Sani menggunakan mobil klasik Adi berhenti tepat di depan kantor Jomi. Sarat lalu menelpon Jomi menggunakan handphone Adi dan memerintahkan Jomi agar segera memberikan uang itu kepada 2 orang teman Adi, yakni Sarat dan Sani yang sedang berada di dalam mobil. Jomi patuh pada perintah Adi. Jomi membawa tas berisi uang dan memberikannya langsung kepada Sarat. Jomi melihat Sarat membawa mobil klasik milik Adi. Jomi percaya Sarat adalah teman Adi. Jomi dan Sarat mengobrol basa-basi sejenak. Setelah itu, Sarat dan Sani kembali pulang. Mereka berdua menyimpan uang itu di rumah Sani.
Malam hari, Adi terbangun dari tidurnya. Adi kaget melihat pintu kamarnya yang terbuka. Adi melihat sekeliling apartemen tidak ada orang. Adi langsung keluar dari kamar dan turun ke bawah. Adi berjalan dengan pincang karena kakinya masih terluka. Di tengah jalan, Adi meminta tumpangan pada mobil yang lewat. Tak lama kemudian, ada satu mobil yang berhenti dan memberikan tumpangan kepada Adi. Adi langsung masuk ke dalam mobil dan mengucapkan terima kasih. Ternyata yang mengendarai mobil itu adalah Sarat. Adi belum tahu Saratlah yang menyekap dirinya. Ini semua adalah bagian dari rencana Sarat. Adi dan Sarat mengobrol di dalam mobil. Adi seperti pernah mendengar suara Sarat, namun Adi lupa kapan dan di mana. Adi lalu menelpon Jomi dan meminta tolong. Adi baru tahu ia telah dijebak dan diperas. Adi dan Jomi lalu pergi ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, Sarat izin kembali pulang di depan Adi dan polisi. Di sana, Adi dan Jomi menemui seorang polisi bernama Irsyad. Adi dan Jomi menceritakan semuanya kepada Irsyad. Kepolisian langsung pergi ke apartemen untuk mencari Sarat dan Sani. Setibanya di apartemen, Sani membukakan pintu. Adi langsung menunjuk Sani dan mengatakan kepada Irsyad, Sani inilah yang menyekap dirinya dan merampok uangnya. Tiba-tiba Sani berakting dan mengatakan kepada Irsyad, Pak Irsyad, Adi adalah kekasihku. Hubunganku dan Adi sedang retak. Bapak harus tahu kalau Adi adalah seorang aktor. Tentu saja dia pandai berakting dan berbohong. Sani lalu menunjukkan chat DM Instagramnya dengan Adi kepada Irsyad. Di percakapan itu terbukti bahwa Adi menolak untuk menikahi Sani. Mendengar kebohongan Sani, Adi marah dan berniat menampar Sani, namun dilerai oleh Irsyad. Sani juga mengatakan ia mempunyai sahabat bernama Syarat yang selalu melindungi dirinya dari Adi. Sani menunjukkan foto Syarat kepada Irsyad. Adi baru tahu wajah Syarat. Adi semakin terbakar emosinya. Jomi mengatakan Sani dan Syarat inilah yang mengambil uang itu. Irsyad bingung harus percaya kepada siapa. Mereka semua kemudian menemui Satpam. Satpam membela Sani dan memojokkan Adi. Adi bingung harus bagaimana. Irsyad dan Adi menjauh sejenak dan berbicara empat mata. Irsyad mengatakan, Adi, dalam hal ini aku percaya kau telah dijebak. Tetapi jika kau ingin menggugat Sani dan Syarat ke pengadilan, kau harus mempunyai bukti kuat. Sedangkan kau tidak mempunyai bukti kuat. Pada akhirnya kau akan kalah dan karirmu akan hancur. Mendengar nasihat Irsyad, Adi tidak jadi menuntut Syarat dan Sani ke pengadilan. Kepolisian lalu kembali ke kantor polisi. Sani tersenyum puas karena sudah membodohi dan merampok Adi. Adi semakin terbakar amarahnya. Jomi lalu mengantar Adi kembali pulang. Setibanya di rumah, Adi terkejut melihat mobil klasik ayahnya yang sudah terparkir di sana. Adi masuk ke dalam rumah dan menyuruh Jomi pergi. Adi ingin sendiri dahulu. Adi mandi dan berpikir dengan tenang. Adi menelepon sang ibu untuk menjelaskan semuanya, namun sang ibu tidak mau berbicara dengan Adi. Sang ibu marah karena Adi tidak menyusul ke acara pernikahan keluarganya. Besok pagi, Adi menemui Aisyu dan menjelaskan semuanya. Namun Aisyu tidak percaya dan mengusir Adi. Aisyu tidak mau lagi bertemu Adi. Malam hari, Adi terus berpikir dan merenung. Syarat dan Sani menyembunyikan uang itu di dalam sumur. Di sisi lain, suami Tika mendatangi rumah Adi dan mengobrol dengan Adi. Suami Tika mengatakan, Adi, selain pandai berakting, kau juga pandai berbohong hingga bisa menghamili istriku. Suami Tika mengatakan, ia sudah mentalak Tika. Tika dan suaminya sudah resmi bercerai. Suami Tika lalu marah-marah dan menghancurkan semua piala penghargaan Adi. Pagi hari, keluarga Adi pulang ke rumah. Mereka semua kaget melihat ruangan tengah yang berantakan. Mereka semua mencari Adi namun tidak menemukannya. Sang ibu khawatir kepada Adi. Adi dinyatakan menghilang. Irsyad mendatangi rumah Adi dan menginterogasi keluarga Adi. Media memberitakan hilangnya Adi dan membuat berita ini menjadi viral. Irsyad langsung bergerak cepat mencari Adi. Irsyad memanggil Syarat dan Sani ke kantor polisi. Mereka berdua mengatakan tidak tahu di mana keberadaan Adi. Mereka juga tidak terlibat dengan hilangnya Adi. Irsyad menduga Syarat telah berbohong. Irsyad marah dan menghajar Syarat. Irsyad mengatakan, aku tahu kalian berdua adalah penipu. Jika kalian mencoba menipu polisi, aku akan membuat hidup kalian berdua menderita. Irsyad lalu mengusir Syarat dan Sani. Media terus memojokkan kepolisian dan mendesak kepolisian agar segera menemukan Adi. Beberapa orang dari bank mendatangi rumah Sani untuk menagih hutang.
Sani bersiap-siap untuk membayar hutang-hutangnya. Tiba-tiba beberapa orang bank mendengar suara dari gudang belakang. Ketika mereka mencari tahu, mereka kaget melihat Adi yang babak belur dan disekap di dalam gudang. Orang-orang bank berteriak minta tolong. Mereka semua langsung lapor polisi. Irsad dan anak buahnya dengan cepat mendatangi rumah Sani. Awak media ramai-ramai mendatangi rumah Sani. Irsad langsung mengamankan Adi. Sarat dan Sani bingung mengapa Adi bisa berada di dalam gudang. Di depan media, Adi mengatakan, "Aku dan Sani adalah sepasang kekasih. Kami berdua menghabiskan waktu bersama di apartemen. Namun karena Sani sedang membutuhkan uang dalam jumlah besar, Sani dan Sarat telah merampokku dan memukuliku. Mereka juga mengacak-acak rumahku." Semua orang percaya dengan cerita Adi. Sarat dan Sani terbakar emosinya. Irsad semakin dibuat bingung. Irsad kemudian menjauh sejenak dan berbicara empat mata dengan Adi. Irsad bertanya kepada Adi, "Apa yang sedang kau lakukan?" Adi menjawab, "Pak Irsyad, mereka berdua menipuku dengan teknologi. Sekarang aku akan menipu balik mereka dengan aktingku." Irsyad terdiam membisu. Ternyata malam itu setelah Adi dan suami Tika bertengkar, Adi dan Jomi menyelinap masuk ke gudang belakang di rumah Sani. Jomi mengikat Adi di gudang agar terlihat seakan-akan Adi dihajar dan disekap oleh Sani dan Sarat. Adi tidak berhenti sampai di sini. Setelah ini, Adi berniat akan menuntut Sarat dan Sani ke pengadilan. Namun tiba-tiba, Jomi memberitahu sesuatu kepada Adi. Adi kaget mendengar hal itu dan langsung masuk ke dalam kamar kedua orang tua Sani. Ternyata Nandan adalah ayahnya Sani. Ceder. Kemarin, Nandan tewas bunuh diri di dalam kamarnya. Selama ini, Sani menyekap dan merampok Adi untuk melunasi hutang-hutang sang ayah. Selain itu, Sani juga balas dendam kepada Adi yang tidak menyelesaikan proyek filmnya dengan sang ayah. Padahal, Adi hanya perlu menyelesaikan audio suaranya untuk scene akhir di film itu. Melihat Nandan yang meninggal dunia, Adi sangat merasa bersalah. Sekarang, Adi mengerti siapa dan apa tujuan Sarat dan Sani. Adi lalu kembali pulang. Semua orang mendukung Adi dan mencaci maki Sarat dan Sani. Karena bukti dan saksi yang kuat, Sarat dan Sani langsung dijebloskan ke dalam penjara. Beberapa minggu kemudian, keadaan tenang kembali. Adi melanjutkan proyek film-filmnya dan menuai kesuksesan. Adi membayar uang jaminan untuk membebaskan Sarat dan Sani. Mereka berdua kemudian menemui Adi di lokasi syuting. Sarat dan Sani mengembalikan uang yang ia rampok dari Adi, namun Adi menolak. Adi memberikan uang itu kepada mereka berdua agar bisa melunasi hutang-hutangnya. Adi juga menawari Sani dan Sarat untuk ikut dalam proyek film-film Adi selanjutnya. Adi akan membuat mereka berdua menjadi terkenal dan mendapatkan uang yang banyak. Akhirnya mereka bertiga bisa berdamai. Adi lalu memberikan undangan pernikahannya kepada Sarat dan Sani. Dalam waktu dekat, Adi akan menikahi Tika. Habis. Apa pesan dari film ini? Sesuatu yang berharga bagi kita belum tentu berharga bagi orang lain. Begitupun sebaliknya, sesuatu yang tidak berharga bagi kita bisa jadi sangat berharga bagi orang lain. Oleh sebab itu, kita harus saling menghargai satu sama lain karena masing-masing orang mempunyai cerita masa lalu yang berbeda-beda. Hindari balas dendam dalam menyelesaikan masalah. Duduklah bersama dan berpikir dengan kepala dingin untuk mencari solusi yang terbaik. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.